Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan ini kembali kita akan membaca syarah Manzumah Al-Mimiyah yang ditulis oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, dan kita membaca syarah dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala. Kita akan lanjutkan dengan bait yang ke-18. Qala an-nadhimu rahimahullah, al-ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Artinya, ilmu adalah perkara paling mulia yang dicari, dan orang yang menuntut ilmu karena Allah adalah orang yang paling mulia berjalan dengan kedua kakinya. Syekh Abdul Razzaq hafidhahullah menjelaskan, al-ilmu asyrafu matlubin. Ilmu adalah perkara paling mulia yang dicari. Al-muradu bil ilmi al-ilmu syar'i. Dan yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Wa huwa asyrafu matlubin yas'al insanu fi nailihi wa talabihi wa tahsilihi. Dan ilmu syar'i adalah perkara paling mulia yang dicari, usaha manusia yang paling baik di dalam mendapatkannya, mempelajarinya. Dan ini adalah kedudukan ilmu syar'i sebagaimana yang kita ketahui semuanya. Ilmu syar'i adalah perkara paling mulia yang dicari oleh seseorang. Terlebih lagi kalau dia mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di dalam bait ini. Itu ilmu adalah perkara mulia, perkara paling mulia yang dicari. Dan yang mencarinya karena Allah adalah orang yang paling mulia berjalan dengan kakinya. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah melanjutkan, kenapa ilmu? Beliau menjelaskan kenapa ilmu termasuk perkara yang paling mulia. Beliau mengatakan, fabil ilmi yu'rafu at-tauhid wal iman. Dengan ilmu bisa diketahui apa itu tauhid, apa itu iman. Tidak ada cara kita untuk mengetahui tauhid, mengetahui iman kecuali dengan ilmu. Wa bihi tu'rafu usulul iman wa syara'i'ul Islam. Dan dengan ilmu kita bisa mengetahui pokok-pokok dari iman, syariat-syariat Islam. Wa bihi tu'raful akhlaqul fadilah wal adabul kamilah. Dengan ilmu kita bisa mengetahui akhlak-akhlak yang baik dan adab-adab yang sempurna. Wa bihi yatamayazun nas. Dan dengan ilmu manusia bisa dibedakan satu yang lain. Jadi tidak ada cara kita untuk mengetahui tauhid, mengetahui iman, mengetahui syariat Islam kecuali dengan ilmu. Inilah menjadikan ilmu mulia dan manusia dibedakan dengan ilmunya. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengetahui tauhid, tidak mengetahui agama Islam. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu syar'i. Qala ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Dan Allah membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman yang artinya, katakan, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Wa qala aidan, Allah juga berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu benar sama dengan orang yang buta? Artinya orang yang mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama dengan orang yang tidak mengetahuinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Membedakan antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Wa qawluhu wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Perkataan Syekh Hafidh rahimahullah, wa talibuhu lillah. Orang yang mencari ilmu karena Allah adalah orang yang paling mulia berjalan dengan kakinya. Ay alladhi yatlubul ilma mukhlishan lillah,
yabtaghi bihi wajha Allah akramu man yamshi ala qadam. Orang yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, semata-mata mencari wajah Allah, adalah orang yang paling mulia yang berjalan dengan kakinya. Artinya dia adalah manusia yang paling mulia. Qala Allah Ta'ala, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan terselungkup di atas wajahnya lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang berjalan tegak lurus di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus? Tentu jawabannya tidak sama. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas, mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. Bahkan orang yang paling mulia yang berjalan dengan kakinya. Kata Syekh, wa hadha fihi syarafu ahli ilmi wa fadlihim wa uluwi makanatihim. Di dalam bait ini terdapat faedah bahwa para ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Menunjukkan kemuliaan para ulama, menunjukkan keutamaan mereka dan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang penting yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah di akhir syarah bait ini. Beliau mengatakan, wa amma alladhi yatlubuhu liyuqalu alimun aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyusrifa bihi wujuhan nas ilayhi aw ghairi dhalika fa innahu min awwali man tusa'aru bihim an-nara yaumal qiyamah. Perhatikan nasihat yang sangat berharga, perlu diingat oleh setiap penuntut ilmu. Beliau berkata, adapun orang yang menuntut ilmu supaya dikatakan sebagai orang alim, atau untuk menang berdebat dengan orang-orang jahil, atau untuk memalingkan wajah manusia ke dirinya, atau yang lainnya dari tujuan-tujuan dunia, dari niat-niat yang tidak ikhlas, maka dia termasuk orang yang pertama kali dinyalakan neraka untuknya di hari kiamat. Waliyadzubillah. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, bukan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, tapi dia belajar supaya dikatakan alim, belajar supaya menang berdebat dengan orang-orang yang ada di bawahnya, atau agar orang melihat kedudukannya sebagai orang yang berilmu. Maka niat-niat seperti ini tidak ubahnya menjerumuskan diri seorang ke kebinasaan. Karena ancamannya sangat keras, yaitu termasuk orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuknya, waliyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka berhati-hatilah para penuntut ilmu. Maka hendaknya kita terus ingat. Dan ini adalah hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengingatkan di sini, wal ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Wal ibadatu syartu qabuliha al-ikhlas lillah azza wa jalla. Dan ibadah syarat diterimanya adalah ikhlas karena Allah. Faman talaba al-ilma yabtaghi wajha Allah qubila minhu talabuhu lil-ilmi wa athabahu alaihi 'azimut thawab. Barang siapa yang mencari ilmu mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah, maka apa yang dilakukan diterima oleh Allah. Ibadah menuntut ilmu akan diterima oleh Allah, dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Walihada dzakara Syekh hadzal qaid faqala lillah. Oleh karena itu Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami menyebutkan syarat ini. Syarat seorang penuntut ilmu bisa mendapatkan kemuliaan. Syarat seorang penuntut ilmu menjadi, atau seorang alim menjadi orang yang paling mulia berjalan dengan kakinya, yaitu apabila dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa talibuhu lillahi
akramu man yamshi ala qadami. Orang yang menuntut ilmu karena Allah adalah orang yang paling mulia yang berjalan dengan kakinya. Ay mukhlisan lahu, yaitu dia ikhlas mencari ilmu karena Allah. Wa man talabahu li ghairi dzalik lam yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari ilmu untuk selain Allah, tidak ikhlas, seperti tujuan-tujuan yang disebutkan dalam hadis Muslim tadi, maka apa yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku paling tidak membutuhkan sekutu, firman Allah Subhanahu wa taala. Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan amalan yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selainku, taraktuhu, maka aku tinggalkan wa syirkah bersama sekutu itu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amalan kita. Apalagi ketika amalan itu kita lakukan untuk selain Allah Tabaraka wa taala. Allah hanya menerima amalan yang ikhlas. Dan ibadah yang paling agung di antara ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah menuntut ilmu. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sekalipun menuntut ilmu ini memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat besar, tapi yang harus tetap kita jaga adalah niat kita. Hendaknya kita belajar, hendaknya kita menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa beribadah dengan ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan di bait yang ke-18 ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.